dari Semirah ke Kututuwo malah tinggal beranak dulu untuk dibangun ke dusun kita sembah diangkat pada kayonan tua maaf diminta pada kayonan muda sambutlah salam agama kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Desa 5 Tanjung Pemudik beserta perangkat desa, yang terhormat Bapak Ketua BPD 5 Desa Tanjung Pemudik beserta anggota, yang terhormat orang tua cerdik pandai, alim ulama, tokoh masyarakat 5 Desa Tanjung Pemudik, yang terhormat para pemuda pemudi 5 Desa Tanjung Pemudik yang kami banggakan. Yang terhormat Bapak Ibu, anak jantan dan anak betina 5 Desa Tanjung Pemudik, dan tak terkecuali anak jantan dan anak betina yang sempat pulang dari rantau yang kami banggakan. Kecil tidak disebut nama, besar tidak dipanggil gelar. Kami rangkumkan saja dalam kalimat hadirin wal hadirat yang berbahagia. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan limpahan rahmat dan karunia-Nya kita dapat hadir di sini dalam rangka pelaksanaan salah satu agenda adat tericu sampai sekarang di dalam parit berselut 4 5 Desa Tanjung Pemudik yang disebut dengan adat lama pusat-pusat serta hasil musyawarah lembaga kerapatan adat 5 Desa Tanjung Pemudik tentang perubahan emas dan adat keputusan penting lainnya untuk dapat diketahui oleh dalam 5 Desa Tanjung Pemudik tentang perubahan emas dan adat dan keputusan penting lainnya untuk dapat diketahui oleh anak jantan anak betina dalam 5 Desa Tanjung Pemudik, serta untuk menjadi pedoman bagi kita anak jantan anak betina di dalam menjalankan kehidupan bermasyarakat sehari-hari. Ijo pakai yang ditetapkan ini merupakan salah satu wujud dari pelaksanaan tugas dan fungsi serta kewajiban yang terpikulkan kepada pundak para dipati nenek mama. Sebagaimana Surko mengaku beliau perang sedangkan di Tanjung Pemudik ada dipati Tanjung Pau. Jika bakal dan asal muasal perkembangan 3 dusun tersebut sampai menjadi 5 desa ada di Tanjung Pemudik dan 4 desa yang ada di Tanjung Pemudik sekarang adalah berasal dari nenek moyang kita yang menghuni kota tua ini atau dusun tua. Oleh karena itu hikmah dari dilaksanakannya Kendurisgo adalah untuk mengingat kembali sejarah masa lampau perjuangan dan pengorbanan nenek moyang dalam merancang dan merintih daerah Tanjung Pemudik ini, baik berupa tanah sawah maupun tanah ladang, kemudian diwariskan kepada kita anak cucu mereka yang kita itu pakai sampai sekarang ini. Dalam kata adat disebutkan tanah nan sebegih payah nan sakakai sungguh sungai nan selare semangkok karang setio kehilir sama kehilir kemudik sama kemudik di tengah-tengah sama di kepung. Wilayah adat warisan ini sebelah hilir berbatas dengan durian kecek batu pecah, yaitu berbatas dengan Desa Semerak. Sebelah mudik berbatas dengan si alam belantah besi, yaitu batas dengan Kumun. Sebelah barat berbatas dengan laut yang berdebur, yaitu batas dengan Bengkulu. Sebelah timur berbatas dengan hutan Tumbuk Tigo, yaitu berbatas dengan Desa Debai. Di dalam menjalankan adat untuk mengurus anak jantan anak betina melebih bagai mengurap petang dalam 5 Desa Tanjung Pemudik, maka Depati Anumlah selaku pucuk adat dan Mbak Umah Gede yang dibantu oleh 8 orang Depati dan 7 orang nenek mama. Apabila Depati Anum yang berhalangan, maka beliau peranglah yang menjadi wakil untuk Mbak Umah Gede. Pemakaian hijau pakai alat 1. Harta pusaka. Harta pusaka adalah harta yang diwarisi dari nenek moyang kita secara turun-temurun
ini sesuai dengan adat lama pusaka usang dalam dusun 2 dusun 3 ini. Maka harta pusaka dipegang, diwarisi dan diijok pakai oleh anak batino. Sedangkan anak jantan bertindak sebagai penjaga terhadap harta pusaka yang diijok pakai oleh anak batino kalau ada yang mengganggu atau dirusak oleh anak batino itu sendiri. Oleh karena itu anak jantan disebut dalam adat harimau penunggu tajam. Anak jantan tidak boleh mengijok memakai harta pusaka sebab harta berat ditinggalkan, harta ringan dibawa. Akan tetapi anak jantan menghuni dan mengijok memakai harta pusaka yang ada pada istrinya. Selama anak batino mengijok memakai harta pusaka wajib memelihara, tidak boleh dirusak, tidak boleh dijual, tidak boleh digadai tanpa sepengetahuan seizin anak jantan. Jika hal tersebut terjadi, maka uang dari penjualan atau uang dari pengadaian oleh anak batino tersebut berhak seluruhnya diambil oleh anak jantan. Sedangkan harta pusaka yang terjual atau tergadai tersebut berhak diambil oleh anak jantan untuk dihuni diijok pakai seumur hidupnya. Dan apabila tanpa tanah harta pusaka dirusak oleh anak batino dengan cara mendirikan rumah atau bangunan lainnya di atas tanah pusaka tanpa penangkaran dengan sawah, maka tanah tersebut dinyatakan telah rusak. Dengan sendirinya anak jantan mengambil hak terhadap tanah tersebut, yaitu sebagai berbagi dua anak batino. Saya ulangi, yaitu berbagi dua dengan anak batino. Mana yang dikatakan anak jantan ialah garis keturunan anak laki-laki dari pasangan suami istri menerima tanah. Pertama kalinya sampai sekarang saudara laki-laki kita bukanlah anak jantan tanah, tetapi disebut anak jantan periuk, kecuali kalau ia termasuk garis keturunan anak jantan tanah. Yang kedua, golongan anak batino yang tidak boleh mengijok memakai tanah pusaka. Apabila anak batino lah menikah dengan orang luar dusun kita, kecuali 4 desa Tanjung Puhilir, kemudian ia menetap atau bertempat tinggal di dusun suaminya, maka ia tidak boleh mengijok memakai tanah pusaka. B. Apabila anak batino lah merantau ke negeri orang lain, lah menetap dan mendirikan rumah di tempat tersebut, maka ia tidak boleh mengijok memakai tanah pusaka. Terhadap dua golongan anak batino di atas suku adat mengatakan lah melampau pahat, lah melumpak pagi, harta ringan lah dibawa, harta berat dan ditinggalkan. Adat tidak diisi, lembaga tidak dituang, culpak tidak dipenuh, gantang tidak dilidih, tidak ada pupuan besar, tidak ada pupuan kecil, tidak ada gotoro yang besar, tidak ada gotoro yang kecil. Sebaliknya apabila anak batino lah balik dari rantau, lah menunggu dusun dua, tidak sertalah menegakkan rumah pula, maka boleh ia mengejok memakai tanah pusaka kembali. Demikian pula terhadap anak batino yang masih berada di negeri orang atau di rantau. Apabila salah seorang anaknya pulang ke dusun kita, lah mendirikan rumah untuk menetap di dusun kita, maka boleh ia mengejok memakai tanah pusaka sebagaimana orang lain seluruh adat mengatakan sirihlah balik ke dagang, pinanglah balik ke tampok, nagianglah balik ke padang, dan kerbaulah balik ke kubang. Lah ditumbuk asau, lah ditileh mendai, air orang lain lah disauk, ranting orang lah dipatah, di mana bumi dipijak di situ langit dijunjung. Yang ketiga, harta emas adalah harta yang diwarisi dari kedua orang tua kita, baik hasil dari pencarian, hasil pembelian maupun hasil pemberian orang kepada orang tua kita. Harta emas ini diwarisi oleh seluruh anak. Apakah diwarisi oleh seluruh anak, apakah laki-laki ataupun perempuan, dibagi sama banyak. Jika harta emas tidak berupa tanah sawah,
Jika harta emas itu berupa tanah sawah, maka anak laki-laki dan perempuan sama mendapat gilirannya. Namun tetap berpedoman kepada ijab pakai adat yang berlaku, yaitu kalau membagi yang bungsu memilih, kalau bergiliran yang tua dahulu. 4. Harta guntung. 4. Harta guntung. Harta guntung adalah harta yang diwarisi dari sepasang suami istri yang tidak ada keturunan menurut ijab pakai adat. Guntung terbagi 4 macam, yaitu A. Guntung sirih balik ke dagang. Artinya orang seorang meninggal dunia lagi berharta sedangkan warisannya tidak ada, maka hartanya dari pihak bapak dikembalikan kepada pihak bapak, harta dari pihak ibu dikembalikan kepada pihak ibu. Harta pencarian untuk pihak bapak dan pihak ibu, seluruh adat mengatakan kemana pergi lilin diturut luyo. 4. Guntung pinang balik ke tanduk. Artinya orang yang berharta meninggalkan dunia sedangkan warisnya tidak ada, baik dari pihak. C. Guntung putus tali balik ke tambang. Artinya orang berharta meninggalkan dunia tidak mempunyai waris baik dari pihak bapak maupun pihak ibu ataupun kalbu ataupun pitu, maka hartanya dikembalikan kepada perut. D. Guntung pecah duduk balik ke kuala. Artinya orang berharta meninggal dunia tidak ada warisnya baik dari pihak bapak maupun pihak ibu, baik kalbu ataupun pitu ataupun perut, maka hartanya dikembalikan kepada kaum adat. 5. Suku yang 3 takah. Suku yang 3 takah adalah merupakan wadah proses penyelesaian persengketaan anak jantan anak betina secara adat sejak dahulu sampai sekarang. Dengan melalui suku yang 3 takah ini tidak ada yang keruh tak terjernihkan, tidak ada kusut yang tidak terselesaikan. Semuanya jernih, semuanya selesai. Mana yang dikatakan suku yang 3 takah? A. Suku Tengganai. Suku dua pihak ialah tingkat penyelesaian sesuai perkara persengketaan anak jantan anak betina yang dihadiri oleh Tengganai kedua belah pihak. B. Suku nenek mama ialah tingkat penyelesaian suatu perkara persengketaan anak jantan anak betina yang dihadiri oleh nenek mama. Tingkatan takah kedua ini apabila ada salah satu pihak yang mengadu kepada nenek mama untuk diselesaikan perkaranya kepada perkaranya karena tidak menyetujui hasil rapat pada takah pertama. Pada takah kedua, suku nenek mama kedua belah pihak menengahkan emas sepetai sebagai tanda penyerahan seketonyo minta diselesaikan. Seperti seluruh adat mengatakan emas kecil lah balangan, emas bedan lah bajudul. C. Suku depati ialah tingkat penyelesaian perkara persengketaan anak jantan anak betina bila salah satu pihak mengajukan permohonan ke rumah gedang untuk disidangkan perkaranya setelah melalui 2 takah sebelumnya. Di rumah gedang inilah emas ditengahkan oleh penggugat dan tergugat sebagaimana suku adat ngatur banyak baindang atah babedek batang pindumak makan habis lincah putih bayang-bayang tebuk. 6. Larangan dan bendo. Seluruh adat mengatakan alam barajo luak berpenghulu tanpa batu rumah batagani tepia babaga pasur dan ohang menggalang batang. Artinya adalah bahwa semua yang tersebut itu memiliki dan ada pula peraturan adat yang melindunginya. Apabila peraturan adat ini kita langgar maka jatuhlah larangan kepada kita sehingga kita didenda menurut sepanjang adat yang berlaku. Seluruh adat mengatakan lupa bapampeh matai babangong lembah batupang. Artinya 1. Luka bapampeh ialah bahwa pihak yang melakukan perbuatan harus mengobati yang luka sampai sembuh. 2.
Dua, mati berbohong ialah bahwa pihak yang melakukan perbuatan tidak terdapat unsur disengaja sehingga menyebabkan orang mati, maka ia didenda sebanyak 60 kayu kain berekor berkepala serta 60 emas dan mengenengahkan beras 100 kambing seekor sebagai tanda untuk mengaku sanak saudara. Sedangkan keluarga korban selama-lamanya sebaliknya jika pembunuhan itu terdapat unsur tidak sengaja, maka ia didenda setengah bangun, yaitu 30 kayu dan berekor kayu kain yang berekor dan berkepala dan 30 emas serta mengenengahkan beras 100 kambing seekor, mengaku sanak saudara dengan keluarga korban selama-lamanya. Ketiga, lembang tepung-tepung ialah pelaku perbuatan mengunyah beras sekedarnya kemudian ditempelkan pada lembang si korban. Wahai anak jantan anak betina, ribu ratus hitungan banyak, dengar-dengarlah di kayo, tidak boleh kayo mengadu umur orang, tidak boleh kayo membahih umur orang, tidak boleh kayo merusak umur orang. Bini uha diperbinai, anak uha diperanak panca sayap 34. Perbuatan seperti ini hidup boleh kayo lakukan. Kalau kayo melakukan maka kayo jatuh pada larang. Kayo dihutang sepanjang adat, didenda dihutang, didenda sebanyak 10 tengah 3 atau 12 setengah kayu-kayu berkepala berekor, dibayar sekali kilat sekali petang. Wahai anak jantan anak betina, ribu ratus hitungan banyak, dengar-dengarlah di kayu apabila kayu idiklah diajukan, didiklah diarah memenuhi cumpak melilih gantang akan gotoraya, didiklah gotoraya nek idik pulang gotoraya gede, gak membayar pupuan nek didik membayar pupuan gede, maka kayu dihutang sepanjang adat yang berlaku di dusun kita ini, yaitu beras 10 ayam seekor diberi tempo waktu 2 kali 7 hari. Kalau idik kayu membayarnya maka hutang kayu dinaikkan menjadi beras 100 kambing seekor, diberi tempo 2 kali 7 hari. Kalau idik kayu membayarnya maka kayu dilakukan dan dikeluarkan dari negeri dusun kita ini. Kayu idik menjadi anak jantan anak betina dipati nenek mama di dusun kita lagi. Kayu lah dilepeh dengan anjar sesikap ninggal dusun kita ini. Idik boleh dipati nenek mama mengurus kayu lagi. Idik boleh pegawai syarat sama urusan kayu lagi. Idik dapat harta pusaka dan kayu dikucilkan di tengah masyarakat. Selama kayu dari negeri keluar dari negeri, tegaklah terasa hino, duduklah terasa malau, terasa pulun tak masuk negeri, maka selalu ada mengatakan salah ditimbang putah dibayar, tapuwa diasak, teguh aja ditumbang. Maka bolehlah kayu masuk negeri dengan mengenengahkan bersyaratah kambing seekor di hadapan dipati nenek mama. Keputusan Lembaga Kerapahan Adat Tanjung Pemudik Punan Merindu Pancuran 3 Bukit Pulai dan Sumur Jauh tentang penetapan emas dan lain yang dianggap perlu. 1. Emas garis miring uang adat nikah atau kawin dan cerai. Ini kayaknya. Ya. Sejumlah 1,5 emas 24 karat dalam bentuk cincin yang dibuktikan dengan faktur pemberian toko emas. B. Mahar nikah bagi janda adalah 1 emas 24 karat dalam bentuk cincin yang dibuktikan dengan faktur pemberian dari toko emas. C. Emas garis miring uang adat nikah ataupun kawin bagi gadis dan janda adalah sejumlah 650.000 rupiah. D. Emas atau uang adat cerai adalah sejumlah 650.000 rupiah. D.
2 Romawi, emas adat umum. 1. Emas uang adat bagi laki-laki yang bukan anak jantan anak batino 5 desa Tanjung Pemudik yang menikahi anak batino 5 desa Tanjung Pemudik adalah sejumlah 1 juta rupiah. 2. Emas garis miring uang adat bagi dukun beranak pada penanganan persalinan anak pertama adalah sejumlah 100.000 rupiah. 3. Emas garis miring uang adat bagi dukun beranak pada penanganan bersalin anak pertama atau lengkap adalah sejumlah 150.000 rupiah. 4. Emas uang adat bagi dukun beranak pada penanganan persalinan anak yang kedua dan seterusnya adalah sejumlah 100.000 rupiah. 5. Emas atau uang adat bagi dukun beranak pada pemeriksaan urut kehamilan adalah sejumlah 25.000 rupiah. 6. Emas garis miring uang adat bagi dukun pada pemeriksaan atau urut patah, urut biasa umum adalah sejumlah 25.000 rupiah. 7. Emas uang adat kawin obat ngaku sanak saudara, ngaku anak angkat, ngaku bapak ibu angkat adalah sejumlah 200.000 rupiah. Ke-8. Emas uang adat bagi orang lain yang menumpang pelaksanaan nikah di wilayah Kedepatian 5 desa Tanjung Pemudik adalah sejumlah 1 juta rupiah. Emas uang 9. Emas atau uang adat mengandantu adalah sejumlah 100.000 rupiah. 10. Emas atau uang adat pendampingan anak jantan anak batino dalam hal pengurusan permasalahan dengan anak jantan anak batino luar di wilayah 5 desa Tanjung Pemudik adalah sejumlah 100.000 rupiah. Mohon maaf, kita lanjutkan. Ke-11. Emas garis miring uang adat Semendo Surut adalah sejumlah 1 juta rupiah disertai dengan mengeningahkan beras 10 ayam seekor. 12. Emas uang adat penyelesaian perkara di rumah gedang adalah sejumlah 2 juta rupiah, masing-masing pihak 1 juta rupiah. 13. Emas uang adat pada penyelesaian perkara suku dua pihak dua nenek mama adalah sejumlah 400.000 rupiah, masing-masing 200.000 rupiah. 14. Emas uang adat penyelesaian perkara anak jantan anak batino di Tengah Padang adalah sejumlah 400.000 rupiah, masing-masing 200.000 rupiah. Emas atau uang adat Ajun Arah mendirikan rumah adalah sejumlah 500.000 rupiah. Emas uang adat tukul lantak dalam pelaksanaan Ajun Arah adalah sejumlah 50 rupiah, masing-masing lantak. 17. Emas uang adat tukang canang petugas penyampai pembaca prabayo adalah sejumlah 100.000 rupiah. 18. Emas uang adat bagi tukang bangunan yang berasal dari luar wilayah Kedepatian 5 desa Tanjung Pemudik adalah 2,5% dari nilai upah bangunan yang dikerjakannya pada satu titik lokasi. Pekerjaan bangunan yang dinilai upahnya sejumlah minimal 10 juta rupiah. 3 Romawi. Keputusan ketentuan lainnya. 1. Harta pusako apabila sudah diicok pakai oleh satu perut satu kalbu selama 25 tahun atau lebih tidak pernah digugat oleh perut atau kalbu pihak lain, maka adat memutuskan bahwa harta pusako tersebut diicok pakai pihak pertama. Yang kedua, harta pusako yang diicok pakai oleh anak batino tidak boleh membuat surat keterangan hak milik atau akta tanah sebelum ada penyelesaian yang baik
dan benar sesama penerima warisan. Yang ketiga, tanah tempat mendirikan rumah yang diijuk pakai oleh anak batino tidak boleh atau tidak dibenarkan untuk membuat surat keterangan hak milik atau akta tanah dengan dalih dan alasan apapun. Saya ulangi, nomor 4, nomor 3, tanah adat tempat mendirikan rumah yang diijuk pakai oleh anak batino tidak dibolehkan atau tidak dibenarkan untuk membuat surat keterangan hak milik atau akta tanah dengan dalih dan alasan apapun. 4. Bagi pemuda dan remaja di wilayah Kedepatian 5 Desa Tanjung Kumuri dilarang keras berkeliaran dalam desa sampai ke batas desa tetangga lebih dari waktu 23 WIB ataupun 11 WIB malam. Apabila terjadi huru-hara yang menghebohkan masyarakat, maka orang tua dari pemuda remaja anak tersebut dihutang sepanjang adat yang berlaku dan bertanggung jawab penuh atas perbuatan yang dilakukan baik secara individu maupun secara kelompok. 5. Bagi orang masuk dalam wilayah Kedepatian 5 Desa Tanjung Kumuri terbukti melakukan huru-hara, kegiatan yang meresahkan dan atau menghebohkan masyarakat yang membawa mudarat, maka pelaku dihutang menurut ketentuan adat. 6. Bagi anak jantan anak batino 5 Desa Tanjung Kumuri terbukti melakukan huru-hara, kegiatan yang meresahkan dan atau menghebohkan masyarakat yang membawa mudarat serta memfasilitasi kegiatan yang melanggar dan bertentangan dengan norma agama Islam dan adat, memfasilitasi kegiatan perjudian, minum-minuman yang memabuk-mabukan, narkoba, perzinaan dan sebagainya yang sejenis dengan hal yang dimaksud, maka pelakunya dihutang menurut ketentuan adat serta dengan denda sejumlah Rp2.500.000. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Semoga anak jantan anak betino dapat memakluminya demi lestarinya adat Lamo Pusaka Usang dalam desa kita ini. Atas segala kekurangan ataupun kesalahan dan kelemahan dalam penyampaian ini, saya mohon dapat diberi maaf. Seluruh adat mengaturkan harai habeh ayala masak langat buruh menjadi marah, tarai habeh langkah lasuntok kecik suruh radiola teman. Ada 4 negeri 4 20 undang-undang dikajai kecik suruh radiola teman. Beri maaf dengan hati suci. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.